mau tanya nih Bang. Oh, silakan. Eh, saya tertarik sama Bang Al Hidayah ini dari kemarin-kemarin di Komal-Komal gitu kan. Ya, Jadi backgroundnya Bang Al Hidayah ini sebetulnya sebelumnya itu Kristen ya Bang ya. iya. Nah, pengen dong gitu, sebelum ada teman-teman dari Kristen gitu kan, gimana awal mula atau perjalanannya dia sampai mualaf gitu kan, biar biar apa secara tidak langsung menambah keimanan dari awalnya Islam gitu bang, begitu aja bang. Iya, nanti bisa dilanjut Amoy juga ya, ini mualaf juga dari Konghucu malah ini, Abang. Amin, alhamdulillah, amin amin. Ya. Pak Alidayah, Ya, Bang. monitor. Kayaknya tidur apa enggak? Kayaknya tidur. Ada Bang, ada. Menyimak aja Bang, Oh, ada. para mualimku. Silakan inspirator kita menjelaskan perjalanan hijrahnya. Masya Allah. Ya mumpung ada 75 ya. 75 bukan 72 Bang, bener. Ah. Itu kan menjadi framing mereka, 72. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, para mualimku di Indonesia. Ini memang menarik ya. Memang selalunya kami-kami yang dari sononya ini akan dipertanyakan apa yang membuat kita ini diberi hidayah kembali kepada fitrah. Sebelum saya ke perbahasan, saya mau bilang dulu tentang keyakinannya. Yang kita masuk ke Islam ini, jangan pernah kita bilang berpindah agama, ataupun masuk Islam, ataupun yang selalu kita katakan berpindah keyakinan. Ini konwis. Okay, Kalau saya pribadi, bila mana saya itu kembali ke Islam itu karena dipanggil oleh fitrah Allah Subhanahu wa taala sebagai hidayahnya. Kita sambut hidayah Allah. Nah, di sini ditanya, apa yang membuat saya sampai kembali kepada fitrah Islam? Sebenarnya teman-teman, ini tidak kurang daripada 20 kali mungkin saya ulang-ulang, namun tidak apa-apa karena ini perkongsian. Minimal kepada teman-teman Kristen yang saya hargai yang ada di bawah Kumal, mudah-mudahan kamu berpikir dan merenung. Saya Bang, demi Allah ya, di tahun 2015 silam, di kampung saya itu tidak ada satu orang pun Islam. Walaupun rumah pada masa itu karena memang kebetulan kampung, ke kotanya juga 34 km, kadang-kadang kami itu berjalan kaki separuh perjalanan baru menumpang luri. Ya, karena memang kami orang asli, orang miskin. Saya itu sebagai seorang pemain gitar gereja, memang saya ragu Bang. Dengan apa yang, kan itu kalau malam minggu, kami ada belajar tentang kebaktian di gereja itu. Sampai pukul 2, pukul 3 pagi itu. Menghafal lagu-lagu rohani untuk besoknya. Tuh dia hafal siap-siap itu kodenya kan seperti apa. Nah ini, saya itu berpikir ya, saya bilang, oleh karena ada Bible, maka saya bilang coba saya cari-cari di Bible ini, adakah sesuainya pengajaran ini yang saya lakukan ini dengan pengajaran di Bible. Nah ini yang membuat saya itu memang inilah yang terutama sekali kenapa saya itu kembali kepada fitrah Islam. Sehingga Bible itu 2 tahun itu saya ulang-alik baca dari Kejadian sampai Wahyu 22 itu ulang-ulang. Dan pada suatu hari oleh karena faktor kemiskinan, kebetulan bila saya habis SD 6 kelas 6, saya mencari kerja. Kebetulan di kebun kelapa sawit itu punya Islam yang punya. Namanya Akbar. Alhamdulillah sampai wafatnya beliau itu saya anggap dia itu adalah ayah saya sendiri karena kebetulan saya tidak punya ayah dari lahir. Saya umur 7 bulan, ayah saya meninggal, yang Cina itu. Nah, dia sementara saya itu ada buku kebaktian, saya selalu berdoa kalau maghrib gitu. Saya berdoa kepada Tuhan Yesus agar meminta perlindungan. Kan kebetulan saya satu orang yang di situ. Dan didengar sama paci saya ini. Kebetulan dia datang, senyap-senyap, dia mendengar. Kau berdoa kata dia, saya bilang iya. Kepada siapa kau berdoa? Saya bilang sama Tuhanku. Tuhanmu siapa? Yesus Kristus. Dia tengok saya begitu, dia pandang saya bilang, kamu tahu kah Yesus itu adalah Islam?
Itu nabi kalau kami. Jadi saya pada waktu itu seorang Kristen, saya bilang, anggap biasa-biasa aja lah, tidak mungkin lah berdebat karena ya kebetulan orang kita segan juga. Kalau saya bilang, iya, oh begitu, gitu aja lah. Jadi pada masa karena saya itu sambil menyelasing ya, menyelasing membersihkan kelapa sawit itu, saya juga ikut-ikutkan membelah-belah kayu gitu. Untuk kebetulan waktu itu untuk membangun surau, baru pertama kali itu surau dibangun di kampung itu. Jadi saya ikut-ikut dia membelah. Suatu masa itu saya ke rumahnya, saya bilang, Pakcik, kamu bilang hari itu Yesus itu kan Islam. Dia bilang iya. Jadi bagaimana? Saya bilang dia itu Islam. Dia terangkanlah itu surah-surah mungkin Al-Imran kah, Maryam kah pada waktu itu kan. Saya pulang. Saya bilang kalau memang betul ini Yesus Islam, sementara saya ini sudah ragu, memang pasti ada ajaran di Bible ini. Di situ kan. Nah, disitulah yang membuat saya terinspirasi dan membuka balik, mencari apa sebenarnya ajaran Yesus dan apa yang saya kerjakan di gereja, apakah tersambung atau tidak. Semakin saya membaca Bible, semakin saya temukan keterangan-keterangan tentang pengajaran Islam itu di Bible itu. Nah, disitulah sampai kepada suatu masa tanpa ada debat-debat gusir, tanpa menista, tanpa mempriming, saya langsung ke rumahnya minta syahadat. Saya bilang, Pakcik, saya mau masuk Islam. Ternyata betul bahwa yang saya imani sekarang ini ternyata Tuhan saya adalah Islam. Bahkan sampai sekarang para mualim, para ikhwan fillah, saya buktikan bukan saja Yesus, tetapi bila mana Ibrahim alaihissalam dalam surah Al-Baqarah 67 kalau tidak salah itu dikatakan oleh Allah dia adalah seorang muslim. Musa di Al-Imran 84 adalah muslim. Isa di Al-Imran 52 adalah muslim. Maka saya boleh jabarkan pengajaran di Al-Quran sama di Bible. Kriteria pengajarannya. Insya Allah. Walau tanpa Bible sekalipun. Nah, disitulah. Itulah yang menyebabkan saya masuk Islam. Karena saya mencari tahu apakah Kristen ini adalah ajaran di Bible itu sendiri. Ternyata tidak ada. Bahkan kalau ada satu orang Kristen yang boleh menunjuk, para nabi menyebut Kristen itu Kristin itu satu ayat saja para nabi, saya dibaptis lagi. Ternyata bila saya kaji-kaji, Kristen memang bukan ajaran Yesus, sementara itu adalah ajaran oknum-oknum yang membuat suatu kitab, memasukkan nama Yesus di dalamnya sebagai Tuhan sesembahan yang harus mati untuk menebus dosa, lalu dijabarkan ke Asia. Padahal di Bible itu sendiri tertulis di Kisah Para Rasul 16, nomor 6 dan 7, mereka hendak melintasi tanah Figrea dan kota Yudea, tetapi Roh Kudus tidak membenarkan mereka. Setibanya di Mesia, Roh Yesus mencegah mereka memberitakan Injil di Asia. Berarti menurut Bible sendiri, perkataan Yesus dalam Matius 10 nomor 5 dan 6 itu benar. Ketika dia berpesan kepada, memerintahkan muridnya untuk pergi, dia berpesan kepada mereka, jangan masuk atau menyimpang ke bangsa lain, atau masuk ke kota-kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Siapa umat Israel? 12 suku Lewi, anak keturunan Yakub, yang dulu dipanggil Israel itu karena dijanjikan bangsa-bangsa. Sesuai dengan Kejadian 6 dari nomor 21, Kejadian 6 sampai Kejadian 21. Tentang anak-anak Abraham. Ini dia. Jadi, simpelnya saya masuk Islam karena Islam adalah ajaran para nabi, bukan Kristen. Gitu. Walaupun saya Kristen kemudian tidak ada gunanya saya Kristen karena ternyata Bible itu mengajarkan Islam. Gitu. Demikian. Dengan Ustadz kain nama ya, mempelajari sendiri dari Bible itu. Nah, silakan Bang Zaid mau menanggapi atau bertanya lagi. Terima kasih sebelumnya Bang Al-Hidayah, Kang Ray. Menarik sebetulnya persentase mu'alaf ini di dunia ini ya, dari saya lihat di data itu kurang lebih beberapa tahun terakhir itu peningkatan mu'alaf itu kan melonjak ya, naik tidak ada menurun atau stuck gitu kan, naik kan untuk mu'alaf ini. Kalau dibilang Al-Hidayah ini kembali ke fitrah kan. Nah,
Nah, apa gitu yang kita pelajari atau yang kita dengar di komal-komal teman-teman muslim ini, walaupun saya muslim ya saya juga muslim gitu kan. Saya mendengar ketika ada perdebatan, bukan perdebatan ya, diskusi antara Alkitab atau dari Al-Qur'an, mengutip-ngutip dalil. Sebetulnya masuk akal untuk teman-teman muslim itu menjelaskan sesuai dalil. Saya tidak menjelekkan Komal sebelah atau apa. Cuma dari kebanyakan teman-teman dari Kristen ini ketika eh, berdebat dijawab oleh teman-teman muslim menggunakan dalil. Tapi ujung-ujungnya mereka itu apa mengejek, menghina Nabi, menghina Allah gitu kan. Kami sebagai umat Islam gitu kan, otomatis sakit hati gitu kan. Kesimpulannya, pesannya terus ini aja bang, terus ya otomatis berdakwah di komal-komal TikTok ini tanpa hujatan, tanpa amarah, tanpa emosional gitu, agar teman-teman Kristen juga bisa melihat sendiri, mendengar sendiri. Oh ya, jadi teman-teman Muslim ini ketika penjelasan menggunakan dalil dan tidak ada emosional, tidak framing gitu. Mungkin gitu aja bang. Terima kasih sebelumnya semuanya, Kang Rey, Bang host semuanya, Al Hidayah. Terima kasih. Iya, sama-sama Bang. Ya, Pak terima kasih Eko, Bang Zaid. Bu David ini Muslim atau Kristen? Alhamdulillah Muslim Bang. Assalamualaikum buat semuanya Bang. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Iya. itu cuman saya buat untuk Bang Hidayah. Ini Hidayah dari tadi saya dengar kan. Terkadang saya dari lahir Islam Bang, iri sama Bang Hidayah itu iri. Irinya begini. Jangan gitu lah. Kok dapat baru lagi gitu, terlahir baru lagi gitu, bak buku yang nggak pernah dicoret bersih sekali gitu kan. Begitu dia masuk Islam gitu. Allahu Akbar. Ini Luar kalau biasa itu. Pak Al Hidayah ini masih mending dulunya mempelajari agama Abrahamik ya dari Bible atau kisah Israel. Kalau Amoy, halo monitor, Amoy. Iya, Ya, boleh diceritakan dari Konghucu ketertarikan ke Islam? enggak lah, Awal suka nangis nih cerita. Nggak apa-apa. Yang itu aja sebelum syahadat di sana. Yang kisah pahit, perjalanan pahitnya nggak usah cerita, nggak apa-apa. Tenang deh, aku akan datang, hapuslah air Kamu matamu, baru lanjutkan. S. Mulai ini si Bang Munir ini. Jadi singkat cerita, beliau ini Amoy Borneo tertarik, kawan-kawannya itu Muslim, Pak Al Hidayah. Masya Allah. Terus dia tertarik membuntutin gitu, ngikutin teman-temannya yang ke masjid. Dia hanya duduk-duduk di masjid aja gitu, ngeliatin orang Muslim berjamaah. Lama-lama dia maksain diri untuk mualaf. Begitu ya, Maya? Bagus. Jadi Iya. supaya jangan jadi priming sama teman-temannya, teman Kristen. Kalau kami ini bukan so pandai, bukan so digurui, bukan. Kami hanya orang biasa. Bang, saya ini kan makmum saja kalau sholat. Tidak ada apa-apa jawatan saya ini. Kecuali kadang-kadang mengazan gitu kan. Kalau kebetulan nggak ada yang mengazan, kadang-kadang saya itu nyembrong mengazan. Tapi memang saya itu belajar banyak hal, bukan saja tentang referensi Islam, karena apalagi kalau saya terjun dalam dunia perbandingan agama ini kan seharusnya kita belajar banyak hal ya tentang kitab-kitab lain. Dan kalau Konghucu ini misalnya kan kitab mereka ini kan Shisu Wujing kalau mereka ini. Jadi Iya. kalau tentang definisi atau representatif tentang penjabaran itu, bagaimana Islam ini boleh dijabarkan bukan dengan auta tetapi sesuai dengan ilmiah dan ketetapan kata nas, ya.
yang mana Islam ini mengandung beberapa kewajiban untuk manusia, perilaku manusia yang memang ada tuntunannya, pedomannya, yaitu kembali kepada Al-Quran. Seperti keadilan. Kenapa memang Islam itu adil? Karena memang teman Kristen di Malaysia ini hanya 12%. Dan justru mereka itu aman-aman saja sebab Islam punya konsep keadilan. Begitu juga kedamaian. Kenapa Islam terlahir dengan kedamaian? Karena ternyata memang satu-satunya Rasul yang diutus oleh Allah memberi rahmat kepada sekalian alam dalam surah Al-Anbiya 107 hanya di dalam Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi rahmat itu adalah kedamaian, kesejahteraan, dan ketertiban. Nah, kenapa Islam ini juga tertib? Karena dituntun oleh ilmu-ilmu seperti akhlak, pelajaran-pelajaran yang seperti manusia awam ini harus ketahui tentang perilaku atau pribadi akhlak kepada sama manusia. Kesetaraan. Nah, kalau kesetaraan dalam Islam, sebab itulah derajat kita sebagai manusia di sisi Allah tiada imam, tiada bilal, tiada ustad kalau di sisi Allah, ya kan? Kita semuanya adalah hambanya kalau di hadapan Allah. Jadi kebebasan, hak juga dan kebebasan ini memang ada dalam Islam. Bebas-bebas saja kalau dalam Islam. Kamu mau masuk Islam silakan, mau keluar juga silakan. Sebab itu kita mempertanggungjawabkan diri kita nanti kelak di padang mahsyar atau di pengadilan. Dan yang terakhir adalah keselamatan, karena memang Islam ini sendiri wujud karena dari kata selamat, salam. Betul apa tidak, teman-teman muslimin? Betul. Betul. Dari akar salam. Nah, kalau di sini, kalau saya mau merungkai ya, hal-hal seperti selamat. Ini kan disampaikan oleh Yesus dalam Yohanes 14:27. Sebelum di 13-nya, 13-16-nya yang dia menjanjikan seorang penolong yang lain. Yang tiba-tiba di framing itu adalah roh. Ku tinggal di Yohanes 14:26. Yang mana dalam bahasa Ibrani ini kan berasal dari kata salum. Jadi salum itu teman-teman Kristen, itu bukan bahasa Kristen, bukan. Tidak ada salum di Bible. Ya, tetapi oleh karena itu adalah bahasa perilaku daripada kriteria ketetapan yang dipercayai, diyakini oleh rasul-rasul yang mereka bilang rasul itu sebagai penulis gospel, sebagai Lukas dan Paulus, maka mereka ikut-ikutan shalom katanya. Ya. Nah, kemudian dalam Islam, kalau kita kuliriskan dalam semetik, assalam, ku tinggalkan assalam kepada kalian, kata Yesus. Tuh. Sehingga surah Al-Baqarah 133 itu, Elohei Avotenu, Elohei Abraham, Elohei Ishak, Elohei Yakov, Keluaran 3:6, Keluaran 3:15. Sama kalimatnya. Namun ketika kemudian ada orang-orang yang menulis dari Yunani kuno dengan kitab Septuaginta, maka sebab itulah kemudian kalimat-kalimat itu menjadi rusak. Hancurnya karena apa? Di perjanjian baru tiba-tiba ada Tuhan yang dijadikan sebagai manusia, menjadi tumbal kepada manusia untuk menebus dosa. Nah, ini di sini yang ngacunya. Sementara saya selalu bilang ke teman-teman Kristen, kita ini kan bukan untuk menghukum atau menghakimi mereka atau membawa mereka perang, tidak. Kita justru membawa mereka dialog, mengukur legalitas, kebenaran, keautentikan daripada wahyu dan kitab suci itu, atau Tuhan yang benar itu yang paling mutlak. Karena itulah selalu kita menyarankan sama mereka, karena kebetulan Bang, saya ini hidup di mayoritas bukan Islam, ya, saudara saya bukan Kristen, dan alhamdulillah ini kalau saya pulang nanti bulan depan ini ada mungkin ya 1-2 orang, insya Allah nanti saya live-kan juga. Ada 1-2 orang yang sedang menunggu saya ini akan balik dan mereka bertanya tentang Islam, sekalian mungkin mau syahadat masuk Islam. Karena sekarang ada juga sudah 1 orang yang suaminya masuk Islam tapi istrinya masih kuat dengan dogma karena istrinya kuat di gereja itu. Jadi saya sudah berjanji sama dia, akan saya bawa di rumah saya itu mereka itu, dan saya persilakanlah bawa mereka membawa kitabnya. Insya Allah saya berjanji sama Allah tidak akan menggunakan Al-Quran dan Bible berhadapan sama mereka. Bukan so jago, tapi memang apa gunanya saya seorang Kristen kalau memang tidak tahu Bible. Begitu juga demikian kepada orang Islam. Apa gunanya seorang ustadz kalau tidak boleh menerangkan Al-Quran, betul? Betul. Nah, itulah kita yang boleh kita sampaikan kepada teman-teman Kristen. Jangan kamu bilang Islam ini memusuhi atau apa, tidak. Justru Islam membawa untuk berdamai dan mengajarkan tentang kedamaian silsilah manusia itu yang rahmatan lil alamin. Betul.
Mungkin Ini ada demikian Pak itu. User. Pak User ini Muslim atau Kristen Pak User? Bang Hidayah mau nanya nih Bang Hidayah. Silakan, Iya. silakan. Yang ini ke Bang Hidayah. Kemarin itu saya masuk ke rumah Pen. Karena mohon maaf nih Bang Hidayah pernah di sana dulu kan sewaktu sebelum Islam. Jadi saya mau tanya Bang Hidayah, ini kita orang Muslim kok damai gitu, bukan damai sih maksudnya ada pun ada dua argumen tapi nggak parah kali gitu. Tapi kalau di kotek itu waduh gila sampai dihina di segala macam nabi segala macam sampai saya ngomong "Kok begini orang manusianya ya?" Saya bilang ini perilaku yang seperti itu perilaku apa gitu kok bisa begitu gitu. Masya Allah. Ada sopan santun etikanya nggak ada apa nggak ada pada menghujat semua gitu itu gimana itu Bang Hidayah? Ya, faktor makanan bang. Ya. Oke, satu-satunya yang membuat Kristen gagal dengan slogan, itulah kriteria mereka dalam mana-mana komal. Kita orang Islam ini tidak pernah di mana-mana berteriak-teriak, apalagi kalau menjabarkan tentang keimanan, kita diajarkan ajaran kasih, kasih, dan kasih. Tidak pernah yang saya dengar ketika kita naik, kami Islam adalah ajaran kasih sedunia. Tidak ada begitu. Jadi, sementara yang melakukan slogan ini yang seringkali bahkan ketika ditanya tentang apakah kriteria pengajaran Yesus yang diikuti, pasti kasih yang dijawab bersama mereka. Namun kemudian ketika kita naik ke atas, maka kalau 8 orang Kristen di atas, 8-8-nya akan bertanya ke kita. Dan mereka itu saudara, jangan bilang 8. Satu saja Kristen itu karena mereka mengeyel orangnya. Jadi mereka itu berpikir kalau mereka ngeyel itu mereka menang dalam debat. Padahal yang kita sampaikan adalah mutlak pengajaran mau dari kitab suci Al-Quran ataupun The Gospel New Testament atau Holy Bible. Nah kalau memang narasi penghujatan, memang itu yang terbangun sama mereka bang. Salah satunya yang tidak berakhir sampai hari kiamat, Muhammad kawin 6 tahun, wahyu di Gua Hira adalah ajaran iblis, dan Allah katanya na'udzubillahi min zalik, Allah katanya itu Tuhan iblis. Menyesatkan. Ini argumentasi ini yang ditandai sampai hari kiamat. Ini saja yang mereka tanya. Sementara kita yang jelas-jelas seorang Tuhan menurut Bible sendiri bukan manusia, bukan anak manusia. Kalau memang kita menghujat Yesus ini kan memang terang-terang manusia. Sementara kita mengatakan mereka sedang menyembah manusia, mengabdi kepada sama manusia, ini bukan menghujat bang. Karena Yesus bilang anak manusia, dan anak manusia. Seperti di Matius 16 nomor 27. Sebab anak manusia akan turun, diiringi oleh malaikatnya dalam kemuliaan Bapaknya. Pada waktu itu dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Anak manusia. Sementara di Bible mengatakan Tuhan bukan anak manusia, bilangan 23:19. Nah ini, kalau argumentasi begini, seharusnya menjadi yang sudah menjadi debat kusir dan pengajaran kepada saya juga, pembelajaran. Lain kali Bang Munir, kalau yang teman Kristen yang hanya tahu menghujat yang tidak tahu menggunakan dasar itu tidak perlu dinaikkan, itu berpanjangan. Itu akan takutnya teman-teman Muslim akan kepancing dan membalas mereka. Padahal kata Allah, jangan kalau kita ini kan jelas ya, tuntunan kalau dalam Al-Quran ini jelas bahwa jangan menghina sesembahan mereka karena takutnya mereka akan menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang mereka di sini saya mau sharing-sharing, ada 4 keimanan mereka yang tentang Yesus ini yang sampai hari kiamat juga yang dipertahankan. 1, Yohanes 8:24. Yang mana Filipus bilang, ya Allahku ya Tuhanku. Coba saya, kalau dikasih keizinan Bang Munir, saya jabarkan ini ya, satu-satu. Silakan. Ketika dia mengatakan ya Allahku dan Tuhanku, ini bukankah sedang menandakan pada orang-orang pada ketika itu adalah Islam? Sekarang saya tanya teman-teman Islam, ketika kita kaget atau kita sedang gembira dengan sesuatu itu, kadang-kadang apa yang kita bilang itu? Ya Allah ya Robbi. Ya Allah ya Tuhanku. Jadi ternyata si Thomas ini kaget karena di 21-nya Yesus bilang, tidak percayakah akulah dia ini, tusuk, coba kau tusuk ke lambungmu di menandakan mereka Islam pada masa itu. Yang sampai sekarang bila Islam itu gembira atau kaget kepada suatu ya Allah ya Tuhanku, apakah kami bilang si anu ini Tuhan Allah? Bukan begitu.
Itu menandakan si Thomas itu kaget. Karena ternyata Yesus gurunya itu bangkit, gitu. Nah, ada lagi, aku dan Bapa adalah satu, Yohanes 10:30. Ini juga sampai hari kiamat nih keimanan mereka. Iya. Tentang Esa, yang satu Esa itu kan kalau KBBI, ini kamus bahasa kita, ini orang Melayu, ini mengatakan itu, jangankan 1,5, 2, apalagi kalau 3, itu kan tunggal satu. Sekarang saya tanya lagi teman-teman Muslim, kalau aku dan dia ini satu apa 2? 2. Jadi esanya itu berlaku apa tidak? Kalau di sini aku dan Bapak Tidak berlaku. tidak berlaku kan? Apalagi kalau kita kembali kepada teks asal, yang mana di situ hanya aku dan Bapak yang adalah satu, itu ternyata tambahannya Elai. Dari naskah kuno Vatikanus tidak ada itu, dan Bapak adalah satu, tidak ada. Oke? Nah, ada lagi keimanan mereka yang sampai hari kiamat juga. Ketika Yesus berkata di Yohanes 14 nomor 6, akulah jalan dan keselamatan, akulah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau kita ingin menuhankan jalan, di dalam Al-Quran itu kan banyak. Di dalam surah Al-An'am 153, agama Islam ini adalah jalan yang betul dan lurus. Ya, Ali Imran 101. Barang siapa berpegang teguh kepada Rasulullah, sesungguhnya mereka beroleh hidayah petunjuk yang lurus. Di dalam surah Asy-Syu'ara 52, engkau wahai Rasulullah dan Al-Quran adalah petunjuk yang lurus. Surah Yasin 4-5, sesungguhnya engkau wahai Rasulullah adalah seorang Rasul yang diutus, yang tetap di jalan yang lurus, agama Islam. Ketika kita sedang menuhankan jalan, apakah 5 ayat di dalam Al-Quran ini kita tuhankan? Sementara Yesus mengatakan, dia itu jalan supaya sampai ke tujuan seperti di surah Az-Zukhruf 63-64. Inni Rasulullahi ilaikum fa'budu rabbu wa rabbukum azza siratim mustaqim. Ada di Al-Quran kan itu? Karena dia itu jalan, petunjuk kepada manusia yang mengikut dia supaya sampai kepada Bapa. Kalau mengikuti ajarannya bukan menuhankan dia. Itu. Lagi, Yohanes 14:9. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun kamu tidak percaya. Barang siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa. Jadi di Bible itu ketika Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 79, "Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi dzamanan qalila wa wailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun." Maka di dalam Bible itu juga kita temukan kata Yesus di Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Apakah sekarang Yesus sedang berbohong? Bahkan di Matius 7:21 dan 23, Yesus mengatakan dia menyatu dengan murid-murid sama seperti dia dan Bapa adalah satu. Ya, jadi teman-teman Kristen ini bukan menghukum, tapi pelajarilah Bible, jangan jalani dogma selama-lamanya, karena memang dogma ini kalau kita tidak mau berpikir, maka ketahuilah azab yang paling pedih di hari akhirat itu adalah ketika mendua dan mentigakan Tuhan. Padahal kata Yesus dalam Matius 6 nomor 24, jangankan Tuhan, dua Tuhan saja tidak boleh mengabdi, kata Yesus. Sebab tiada seorang pun yang dibenarkan mengabdi kepada Mammon selain daripada Allah. Nah, ditanya lagi saya ini ya, Al-Hidayah. Kadang-kadang ini juga sering-sering kepada teman-teman yang mualaf atau yang kembali kepada fitrah ajaran Islam. Kira-kira kenapa kita itu takut untuk murtad? Karena murtad ini kan sesuatu yang hina ya dalam mana-mana kepercayaan pun. Ini ternyata tertulis di 2 Tesalonika 2 nomor 3. Pada hari itu, kata Bible, orang yang ditetapkan harus binasa itu adalah orang-orang murtad, bukan orang mu'alaf. Alhamdulillah, kalau mu'alaf ini bahkan
diberi petunjuk yang beberapa ayat dalam Al-Quran dia adalah disanjung karena dia adalah orang-orang bersih. Barang siapa yang di akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain daripada Allah dan Rasulullah adalah utusannya, maka dia pasti masuk surga. Ya kan? Ketika umur 8, bahkan kisah tentang Firaun ini juga saya ada mencari-cari belajar-belajar tentang kitab ya. Ini kan kalau tidak salah, ini teman-teman muslim meluruskan. Firaun ini ketika mau ditutup oleh laut ini sempat dia mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Iya. Iya, kalau tidak salah begitu. Iya. Tapi oleh karena malaikat Jibril ini terlalu marah, benci karena dia sudah menyesatkan banyak orang, ribuan mungkin jutaan orang pada waktu itu, maka disumbat mulutnya dengan lumpur. Atas Sebab kehendak dan itulah- izin Allah. Sebab itulah mumi Firaun itu ternyata berbuka mulutnya itu mengangah. La haula wala quwata illa billah. Apakah ini bukan kebenaran-kebenaran yang dari Tuhan yang sedang kita kasih tahu sama mereka? Tetapi apakah daya dalam surah Al-Baqarah 80 ayat 18, sumum bukmun umyun fahum la yarji'un. Karena mereka memang sudah tertutup seperti yang dikatakan oleh Yesus juga dalam Matius 13:13 dan Roma 11 nomor 8. Mereka itu kita sampaikan apapun karena mereka sudah tertutup, maka terjadinya hujat menghujat dan framing tanpa alur diskusi yang baik. Ini yang selalu terjadi. Mungkin demikian. Mohon maaf kalau kepanjangan. Silakan para mualim. Jadi contoh Iya. lain di Iya, masa itu. Rasulullah itu Abu Lahab ya, paman Nabi sendiri itu. Sampai meninggalnya Allah tidak mau memberi hidayah sehingga mualaf karena fakta realnya dia memang sengaja selalu mengingkari kebenaran Islam, bahkan memusuhi, melempar kotoran ke Rasulullah ketika sholat, ikut melakukan serangan-serangan gitu. Ada tertulis di surat Al-Lahab. Bila mana Abu Lahab ini menganggap Al-Quran itu ngeprank ya. Surat Al-Lahab kan sudah turun nih, Bang Hidayah ya. Tentunya ini ya Mas percaya si Abu Lahab bisa saja itu memeluk Islam gitu agar surat Al-Lahab ini tidak ada kebenaran di sana. Tapi fakta sejarahnya kan memang nggak pernah mau dia masuk Islam. Itu kalau memang dia Ya, mau Bang Rey, tolong disapa tamu kita. ya. Assalamualaikum Mas Bejo. Wah, kawan lama ini. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan lama. Bang Yusar, Yusar. selamat malam. Assalamualaikum. Bang Yusar 696. Ya lanjut, mungkin dia jauh dari pangkat atau tiduran paling. Atau Ini ada yang Kristen, ikut naik? Silakan, teman Bang. Kristen kayak ini Bang Oh, Nir. Belum tahu Bang Hidayah. mungkin dia ketiduran atau apa gitu. Ada yang mau naik lagi nggak Pak host? Jadi biar digantiin aja kalau nggak ngomong di atas. Enggak apa-apa, enggak ada yang mau naik juga kok. Iya. Kalau ada yang mau naik request typing. Enggak ada. Nah ini ada 2 teman kita mualaf juga. Ini coba kasih ini, yang 2 ini, si Amoy sama Sebijo. Kalau Bang Sebijo ini kan sudah kenal juga sama saya ini. Silakan, mungkin belum pernah buat ini saksian untuk perkongsian aja. Mudah-mudahan mereka yang di bawah itu merenung. Itu Bang Hidayah. Ini Bang. Kebanyakan saya juga udah sering nonton live-nya Bang Handi sama Bang Zuma ya di YouTube. Cuman saya menangkap satu permasalahan di pihak Oten ini. Oten ini dia buka data, kita buka data, padahal kitab dia juga itu semua. Kita udah bilang kitabnya tabrakan, tapi nggak mengakui. Kita comot ayat, dibilang comot ayat, padahal itu kitab dia semua, tapi dia nggak mengakui. Nah di situ saya ngambil kesimpulan. Berarti ini nggak bisa diserang dari Alkitab mereka, berarti saya harus serang pakai logika. Nah di situ saya masuk ke rumah Oten, saya coba ajak debat kan pakai logika. Udah tunjukkan Tuhanmu secara masuk akal, secara logika. Saya tunjukin juga ketuhanan saya secara logika. Siapa yang kira-kira masuk akal Tuhannya nih, saya bilang. Ya itu yang terjadi ya malah saya dibully ini segala macam. Ya, Jadi permasalahannya kayaknya dia di Oten ini dia nggak bakalan mau menerima. Kebetulan saya juga awam data mereka ya, awam saya, bahkan ngelihat Injil pun saya nggak pernah, jijik saya ngelihatnya. Ya maksudnya bukan Injil yang itu ya, tapi Injil yang mereka ini, yang Bible ini. Bimbel bang. Bible, gospel. Ya Bible.
tuh orang-orang juga jadi bebel gitu. Bebel tuh ya itu, ya nggak nerima gitu. Karena itu saya ajak debat ini, kita debat logika aja yuk, saya bilang kan. Tapi yang positif saya bilang, Ya, memang dia begitu Bang kasar-kasar, mereka. dia udah kasar-kasar, baru saya kasar lagi. Sampai saya bilang, mana ada sejarahnya Tuhan lahir dari lubang kemaluan, saya bilang. Lo mikir dong pakai otak, saya bilang. Tuhan apa kayak gitu, saya bilang. Sampai saya gituin. Karena dia udah kasar, ngina Nabi saya. Kalau udah ngina Nabi, junjungan, waduh, saya bilang. Di situ saya jadi kepancing itu emosi. Nah, kayak gitu, Bang. Memang kebanyakan Bang kita terpancing, tapi kalau boleh-boleh bertahan lah, bertahan. Dan kalau sebaik-baiknya Bang, kita kan mengelak yang begitu ya. Kalau selalunya, kalau yang terlalu keras ini yang hanya literasi menghujat, tidak usah lah, tidak usah dilayani. Kalau memang ini pengajaran sama saya juga, langsung diturunkan aja lah. Kalau sudah tidak ada ilmu, karena kita mau mengedukasi kan. Nah, kalau tentang Bible, kalau memang dia bilang mereka kita ini copot-copot ayat, itu bahkan saya kasih pulangkan sama mereka balik kita. Menurut kalian, saya ini sekarang copot ayat. Sekarang saya bahkan persilakan dari Kejadian sampai Wahyu. 1 titik atau 1 koma pun silakan dipotong atau diobok-obok gitu. Di mana Yesus bilang, dia Tuhan orang Kristen dan orang Kristen masuk surga. 1 ayat aja. Mau dipotong, mau di blender silakan. Saya bilang. Karena memang tidak ada ayat itu. Sementara ini ukuran daripada kita yang beragama. Ya kan? Nah, kalau begitu itu memang biasa Bang, itu memang selalu terjadi di mana-mana Komal. Bukan saja di Komal Nyautin, ini kan tadi baru ini kan tadi saya ini sama siapa tadi si 77 itu. Saya bilang coba sekarang buktikan ketuhanan Yesus anak Maria. Nah, memang dalam Bible itu kalau mereka menunjukkan yang data pun itu dibantah dengan ayat yang lain. Bukan kita yang membantah, Bible yang membantah sendiri. Sebab itulah musuh terberat teman-teman Kristen itu adalah Bible-nya sendiri, bukan kita. Nah, kalau kita bilang itu gospel atau Holy Bibles dan mereka keberatan. Bahkan di abad ke-19, coba teman-teman cari data. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu belum ada nama according to. Itu bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Melayunya, karangannya. Karangan Lukas, karangan Matius, karangan Markus, karangan Yohanes. Oleh karena semakin canggih Nektaraf, diubah menjadi Injil. Nektaraf lagi diubah menjadi Alkitab. Gitu. Nah, inilah mungkin yang, oleh karena kita ini bukan orang yang obok-obok ya, bukan yang, ini Islam ini benar, ayo kita ke Islam. Bukan begitu. Pasti kita ini, apalagi kalau teman-teman muslim ini kan banyak belajar ya. Tentunya yang apologet Islam ini insya Allah banyak pengetahuan tentang di kitab mereka itu yang lagi mana yang tidak boleh dibenarkan sama yang dibenarkan itu yang mana. Begitu. Betul. Pak user monitor, Pak user. Pak user monitor. User. Tidur naik mau tidur. Atau lagi terhibur. Pertanyaan terakhir nih Bang sebelum saya turun nih. Buat abang-abang semua di sini nih yang mu'alaf khususnya kan. Di Islam kan kita sudah jelas Tuhannya itu siapa, nabinya siapa. Nah, yang menjadi pertanyaan ini kalau di Kristen kan ada yang dinamakan Tritunggal, dan satu lagi non Tritunggal ya Bang ya. Oneness. Ya, nah itulah. Nah, di Islam kan sudah jelas tuh siapa-siapanya, nabinya siapa, Tuhannya siapa. Nah, kenapa kalau di Kristen ini satu umat, satu agama, mungkin kenapa mereka ini berbeda pendapat? Maksudnya masih simpang siur, ada berapa Tuhan, berapa nabi ini, berapa rasul gitu kan. Yang saya tanyakan ini gimana gitu, ketika mereka ibadah atau kajian oleh pendeta-pendetanya itu seperti apa, sampai mereka ini keliru soal dan tidak tahu siapa nabinya, siapa Tuhannya gitu. Mungkin itu aja Bang, saya sambil mantau di bawah aja, mungkin ada teman-teman Kristen yang mau naik, siapa aja yang mau jawab ini silahkan Bang. Terima kasih semuanya. Iya, sama-sama Bang Zahid. Ya, makasih Bang ya.
Nanti lagi Waalaikumsalam bang. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman muslim. Ayo jabarkan aja. Bang Munir ini Munir juga kan pendeta ini. Ayo. Ya silakan. Saya bukan ini gangnya. Ayo Bang Rey, Bang Nikos, Enggak. Kang Chan. Host itu enggak boleh Bejo. Iya. bicara. Iya, Silakan, coba ya sekalian saya tambahin nih, kok ke Protestan sama Katolik cakar-cakaran itu di debat Room Muslim itu gitu gimana ceritanya juga nggak ngerti itu. Cakar-cakaran dia sampai ribut itu. Saya baru datang, gimana? Itu ditanya. Coba diulangi mungkin Bang Nikos. Yang perkataan abang tadi itu saya tambahin itu sampai ada cakar-cakaran itu, maksudnya cakaran ribut lah gitu kan antara si Protestan sama Katolik. Nah itu sampai saya tanya, ini orang kitabnya sama nggak sih? Sama katanya, lah sama kok begini, saya bilang. Lah ini gimana ceritanya ini kitab sama orangnya pada ribut begini. Kristen nggak terima, yang Protestan ngebalas lagi. Waduh mulut, akhirnya kami para Muslim udah menonton aja udah. Sampai kami bilang chat-chatan, udah kasih jarak, kasih ini, kasih waktu, udah biarin aja, jangan pisahin. Ya, kayak gitulah. Yaitu kemarin salah satunya malam itu di room ini juga ada namanya Pak Malikil. Beliau itu menganggap Yesus itu adalah Allah. Jadi beliau tidak keberatan ketika Yesus disebut Allah dan Yesus adalah Tuhan, dan Tuhan itu harus netek, Tuhan itu harus keluar dari rahim wanita. Dia tidak masalah. Berbeda dengan teman-teman Kristen yang lainnya, yaitu yang Tritunggal. Nah, memang kita selalu diarahkan kalau diskusi dengan Tritunggal akan muter-muter gitu. Nah, dipertemukanlah kemarin, ya bukan bertemukan sebetulnya, bertemulah dengan takdir Allah tanpa disengaja. Yang Malikil ini dengan yang Tritunggal. Jadi disinilah diskusi kita ya hanya bukan memfasilitasi, kita hanya melihat saja supaya diskusinya tidak sampai ricuh gitu. Jadi teman supaya kita memberikan kesempatan lah ya bagi sebagai sesama saudara lah satu koma gitu. Nah ricuh lah. Nah kesimpulan kita sebagai outsider, kita bisa melihat dengan vulgar bahwa konsep ketuhanan di dalam Kristen pun ternyata belum selesai, beda dengan kita. Jadi mereka memang ya seperti mungkin Bang Al-Hidayah mungkin nanti bisa kasih ilmu pengetahuan lebih. Jadi kita melihat konsep ketuhanan saja bukan diintervensi oleh non Kristen, di antara mereka saja belum selesai. Nah itu dia posisinya. Jadi berantemnya di seputaran itu yang kemarin di sini salah satunya. Apalagi cabangnya pasti ya gitulah. Silakan yang lain. Ya, jadi buat Bang Hidayah itu, waduh, kadang iri saya Islam dari lahir loh. Tapi kok Ini ngomong-ngomong Pak User ini masih monitor nggak Pak User 6968? iya, Oh iya tidur Pak. kali ini. Oh. Naik buat tidur dong. Ya. Oke, gini. Aku cuma mau nambahin gini aja. Aku mengutip perkataan seorang. Jadi jika ada 2 orang saja yang dikumpulkan, itu aja bisa berbeda pendapat, gitu loh. Walaupun dia sepasang suami istri, ya kan. Lalu ada 2.500 sekte atau denom di dalam kekristenan. Ya, coba dibayangkan aja gitu loh. Kalau 2.500 denom ini atau sekte ini dikumpulkan membahas tentang ketuhanan, itu bagaimana ramenya. Jadi yang kita tahu nih kan kalau di Indonesia kan cuma Katolik, Kristen, Unitarian, ada lagi nggak tahu lagi, Mormon, terus Yahweh Yehova, dan bla 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 bla. Sedangkan di luar sana itu masih ada Sabilian, masih ada lagi Baptis, masih ada lagi Anglikan, Calvinis, Lutheran, dan bla 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 bla.
belum lagi Koptik, Ortodok, Assyria, dan bla 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 bla. Yang kitabnya ya, yang kita tahu bahwa bukan cuma 66, ada yang 73, ada yang 85, ada yang 100, ya kan? Belum lagi ditemukannya Mazmur 151, pasal 51. Nggak banyak orang Kristen tahu itu, tapi Ortodok mengimani itu. Jadi ya bisa dibayangkan lah bagaimana kalau mereka mengadakan suatu konsili. Wah, bisa rame itu. itu yang dari saya. Bang, kalau rame urusan hal-hal yang teknis itu mungkin masih ini urusannya hal yang prinsip ketuhanan. Mereka itu suka membandingkan dengan Islam, mazhab, dengan fikih gitu kan. Padahal itu udah beda gitu. Nah, itulah dia konsep ketuhanan yang sangat fundamental saja posisinya seperti yang barusan dijelaskan. Itu luar biasa. Karena dogma. Ya. Oke, jadi gini. Kesimpulannya begini. Kalau dalam konsep ketuhanan aja itu masih belum beres. Betul. Siapa yang berani menjamin keselamatan mereka nanti setelah mereka mati? Betul. Ayo, siapa? Itu sapa dulu tuh Pak Israel Tambos. Monggo. Selamat malam Bang Israel. Iya nih, sorry ya, gabung ya. Iya, saya dengar saya dengarkan dari pihak Islam kan ngomongin Alkitab lah, tapi itu versi kalian lah ya, itu hak kalian nggak apa-apa. Nah, tapi yang saya bingungnya nih, kalau kalian kan jelas nih di abad ke-7 Masehi gitu ya. Nah, itu bisa ngomongin Yesus saya juga bingung tuh. Padahal abad 7 Masehi loh ya. Semua tuh Quran kalian tuh sebelum abad ke-7 belum ada loh. Itu fakta sejarah ya. Fakta sejarah Quran ada tahun abad 7 Masehi ya. Iya. Nah, itu. Jelaskan. Silakan Sepuja atau Pak Ali ya, silakan. Ini Pak, aku dengar dulu. Dengar dulu. Ya. Terus surat Maryam itu ya. Maryam hidup di abad ke-1 loh. Terus tiba-tiba di abad ke-7 itu Maryam siapa gitu loh. Nah, terus saya bertanya-tanya juga nih. Bejo, Pak Israel, supaya dijawab dengan proper, lebih baik kita satu dulu, kan udah ada 2 katanya. Supaya nggak numpuk nanti ini ya. Silakan Pak si Bejo atau Pak Ilya atau Pak Kang Ray mungkin bisa bantu. Oke. Ya, Nah, kira-kira gini. sumbernya dari mana gitu kan ya Pak Israel? Nah, gini Pak Israel, aku ini sekarang saya juga mau ngantuk ini, tapi gini aja supaya Anda itu paham ya. Jadi gini, Al-Quran itu pernah mengatakan begini, bahwa Nabi Isa itu tidak disalib dan tidak dibunuh. Mereka berselisih paham dan segala macam, ya kan, tentang siapa yang dibunuh dan segala macam. Itu Al-Quran yang mengatakan. Abad ke-7 Pak ya. Oke. Anda pahami ini, ya kan? Nabi Muhammad itu tidak kenal namanya Basilides. Paham? Ya. Basilides itu mengatakan, ya kan, bahwa yang disalib itu adalah Simon orang Kirene. Gospel Basilides pun juga ada. Gitu. Ya, jadi Al-Quran benar dalam hal ini. Al-Quran menceritakan ada orang yang bersisi paham tentang Isa itu dibunuh atau siapa dan bla bla itu. Itu Al-Quran mengatakan. Saya bilang lagi nih, itu di abad ke-7, berarti itu nggak nyambung. Oh, kok gini loh Pak. Belum habis penjelasan sudah serius. Ini Pak, Abad ke-7 ya. Gini. Jauh, Ya 600 Pak. tahun. Pak. Anda dengar dulu perkataan saya. Ya kan. Al-Quran itu menceritakan bahwa ada perselisihan paham tentang siapa yang dibunuh, tentang siapa, atau apakah Nabi Isa atau orang lain.
Ya, dengar baik-baik ini perkataan saya. Nabi Muhammad itu hidup di abad ke-7. Basilides itu hidup di abad kedua. Ya. Nabi Muhammad tidak mengenal Basilides. Basilides itu adalah pengajar sekolah teolog. Dan ada namanya Gospel Basilides. Salah satu bunyi Gospel Basilides mengatakan bahwa yang Pak, gitu loh. Jadi Anda Itu kan versi Quran. Kan itu seperti ente bilang. Quran lo ya, yang baru ada di abad ke-7. Baik. Gini Bang Israel. Gini Bang Bejo, izin Bang Bejo. Sebelum Ya, Pak silakan, Hidayah silakan. menampar Anda sampai rontok tulang Anda, baiknya saya aja dulu lah yang level masih ecek-ecek gitu. Itu menjelaskan itu perjalanan anak kecil itu. Ya, di Al-Qur'an kami itu segala sesuatu tuh dijabarkan. Mulai dari penciptaan alam semesta, mulai dari penciptaan manusia, sampai manusia terakhir yang masuk ke surga, akhir dari dunia ini juga dijelaskan, saking lengkapnya. Jadi perjalanan kita ini masih belum sampai ke akhirat kan, tapi Al-Qur'an kami sudah menjabarkan dari mulai penciptaan alam semesta, penciptaan manusia, sampai akhir tutup usia ini akhir zaman ini, kiamat gitu kan, itu ada semua sampai terakhir muaranya ke surga dan neraka, ada semua gitu. Iya itu tapi di abad ke-7 loh Bang ya. Sorry sekali lagi. Itu semuanya sebelum Quran ada, ya di abad pertama sampai itu sudah ada di Alkitab. Bang, Alkitab Yahudi. Alkitab, Bang, Itu Alkitab belum itu Bang ada. tahu nggak itu apa Alkitab? Tahu nggak? Yang Alkitab itu Bang, itu Alkitab itu penggenapan dari kitab-kitab sebelumnya. Rangkuman yang sebelumnya itu nggak lengkap. Kenapa nggak lengkap? Mohon maaf Bang ya, karena nabi-nabi terdahulu diburu Bang. Dikatain pembohong, dikatain penipu, dikatain mengarang-arang, diburu, bahkan mau dibunuh. Makanya nggak lengkap Bang. Kitabnya Zabur, Injil, Taurat nggak lengkap. Nah, pelengkapannya apa? Yaitu Al-Quran. Tapi Al-Quran ini kok bisa lengkap? Karena Al-Quran ini yang Nabi Muhammad kami itu, junjungan kami itu benar-benar berperang Bang, melawan gitu Bang. Benar-benar dilawan habis. Kalau nggak Ya, itu daripada versi kita kalinya. ditermus, begitulah. Kalau Gitu Bang. kalau di kita nggak ada kayak gitu, itu versi kalian. Maka saya bilang itu di abad ke-7, itu versi kalian. Versi, Bang. Bukan kami yang berversi, itu sudah ketentuan di Al-Quran Bang, dan Ya, hadis. itu Al-Quran. Kami yang nggak baru mungkin aja abad mengarang-arang ke-7. Bang. Ya abad ke-7 loh ya, jauh loh. Ini, 600 tahun. ya gini Bang, abad ke-7 betul, tapi baru ada muncul agama Kristen Bang. Abang baca Makanya. sejarah lah. Kalian tuh nggak tahu apa-apa, makanya saya bilang. Kalau Yesusnya bener abad ke-1 betul. Yesusnya ya, Yesus tuh tapi udah agama ngomong, Kristen. Bang. Karena Yesus nggak pernah ngomong Bang, ini loh aku Tuhan, ini loh aku membawa agama Kristen. Nggak ada dia bilang begitu Bang. Lantas siapa yang mengkristenkan? Itu setelah tandingan Islam ini. Islam ada di abad ke-7, 350 Bang, tahun setelah itu barulah Kalau muncul nggak Kristen. tahu, Bang, kalau nggak tahu sejarah jangan ngomong dulu. Makanya kalau nggak tahu tentang Kristen ya, nggak tahu jangan Ya. ngomong. Itu kan Anda kan versi kalian, makanya saya bilang. Ah, ya udah gini aja lah Bang. Kalau Bang masih belum mengerti, saya lempar deh ke yang ahlinya deh, Bang Hidayah. Mohon Bang Hidayah penjelasan, silakan Bang Hidayah. Ya. Israel, Baik. poin. Ya. Pertanyaannya apa poin? Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Bang Israel bertanya tentang apakah Al-Quran itu benar, sedangkan dia di abad ke-7. Sebelumnya saya mengutip satu ayat dalam surah Al-Baqarah 48-nya. Dan kami telah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah mengkehendaki, niscaya kamu dijadikan hanya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu.
Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan hanya kepada Allah kamu kembali, lalu diberitahukannya kepada kamu terhadap apa yang terdahulu dan yang kamu perselisihkan. Iya, Sadaqallahu saya lazim. tahu. Itu kan Jangan kata kebakaran Quran yang baru abad Bang ke-7. Israel, Itu kan menurut Hosea terserah. 9 nomor 7, orang yang penurut adalah orang gila. Jadi sabar dulu Bang, kita sedang diskusi. Oke? Iya, Sekarang itu kamu terserah tidak percaya maksudnya. dengan Al-Quran, walaupun apa yang kami jabarkan kamu tidak percaya, betul? Nggak percaya, Maka abad sekarang, ke-7. ketika Ngomong- di dalam surah An-Nisa 157, Allah menerangkan tentang definisi satu-satunya anak Maria yang lahir di kalangan Bani Israel ini. Dan kalau saya meminta sama kamu membuktikan 2 orang Maria pun kamu tidak bakal akan dapat itu. Nah sekarang, ketika Allah berfirman, sungguh mereka dalam keraguan yang nyata tentang siapa yang disalib. Bagaimana kamu boleh membenarkan Yesus dan Maryam di dalam Bible itu, Maria itu, kalau memang kontradiksi penyaliban? Contoh, kalau saya tanya samamu, siapa yang memikul kayu salib Yesus Bang ketika penyaliban? Coba. Yang memikul kayu salib Yesus. Yesus berapa Yang kilometer memikul baru kayu salib gantikan Simon. Yesus itu setelah Simon penyaliban Arimatea. siapa? Di mana? Dari tempat Yesus ditangkap, Yesus sempat memikul salib tapi dia terjatuh. Tangkap ya. Oke. Baru terjatuh berapa kilometer itu barulah dibantu oleh si Yusuf Arimatea. Yusuf. Ayo. Yusuf. Yusuf Sekarang itu Arimatea. dari mana kamu dapat ayatnya itu, dari mana Bang? Yesus terjatuh diganti oleh Yusuf. Tidak ada Yusuf di situ Bang. Makanya kalian kan Quran baru ada di abad ke-7 ya udah. Sekarang Al-Quran tadi saya sudah bacakan referensi. Kamu disuruh kembali kepada ajaran yang benar. Kalau memang kamu tidak percaya, maka jawabannya ada di Bible kamu. Makanya saya nanya. Di abad ke-7 kok Oke. tahu apa Quran Anggap saja tentang baru Yesus. semalam Bang Al-Quran, baru semalam. Sekarang ini jawabannya terdapat di Bible kamu. Yang memikul kayu salib Yesus ini baru memikul kayu salib Bang. Siapa orangnya? Yesus. Oke, di mana ayat yang kamu guna pakai ini? Ada di Matius 28 tuh. Di Matius. Yesus Matius memikul kayu 28. salib, terus dia terjatuh. Kan nggak kuat terjatuh, barulah ada Yusuf Arimatea. Oke. Iya, dibantu. Oke, dibantu Itu ya. Gini bang, kayak gitu-gitu tuh kan cari kesalahan. Kalian Enggak, konsisten. kamu sekarang kan Baru membacakan ada di abad Al-Quran, ke-7. kamu tidak percaya. Sekarang Nggak percaya. menurut Yohanes, kalau kamu tidak pernah baca, menurut Yohanes 19:17 itu Yesus sendiri yang pikul. Lukas 23:26 itu Simon dari Kirene. Di mana kamu bilang Yusuf? Lalu di mana Yesus bertukaran bergantian itu? Di mana ayatnya? Itu Mana Yusuf dari Ayatnya di mana? Coba di ayatnya di mana Bang? Ini saya lagi nyari. Ayatnya Ada di mana? di Matius yang terakhir ketika Yesus mau disalib. Saya Matius. kan pakai HP nggak bisa buka Alkitab. Makanya sebut-sebut kalau kamu sebutnya, terjun sebutin. berperang, bawa pedang Bang, jangan kamu mati konyol di atas. Karena kamu sedang berhadapan sama orang-orang yang pandai Bible. Nih, saya kasih tahu nih. Saya kasih tahu coba. nih ya. Nih, denger ya. Ini bukan tentang Yesus, tentang kalian ya. Nih, kenapa Adam Kok nggak mau tentang sujud sama kalian? Enggak, Kan kami itu sedang bertanya balikin tentang dulu. Bible-mu Bang. Matius Enggak, 28 harus ya. ada Kamu bilang. perbandingan dong. Enggak, harus ada perbandingan. Dengar ya. Ini justru perbandingan yang saya kasih tahu sama kamu. Bukan, dengerin dulu Coba, makanya. coba. Masa cuma lo doang ngomongin Alkitab, gua nggak boleh ngomong Quran, salah ente. Ini dengerin. Enggak, Al-Quran Kenapa kami Adam bicarakan nggak- dari tadi saudara saya menerangkan kau potong. Dengerin Kamu dulu tidak nih, percaya. makanya. Sekarang maka saya Kenapa kembalikan kepada iblis Bible. nggak sujud sama Adam? Kenapa Gimana? iblis nggak sujud sama Adam? Katanya. Kenapa? Bagaimana? Ayo. Kok Kenapa sujud-sujud iblis ini? nggak mau sujud pada Adam? Kenapa? Itu mana saya tahu Bang. Saya bukan Allah. Yang sekarang ini yang saya tanya, yang ada tertulis. Yang kamu Kenapa bilang tadi Adam kan kamu tidak percaya. sujud? Al-Quran Dengar. mengatakan dalam surah An-Nisa 157, mereka itu dalam keraguan yang nyata tentang siapa yang disalibkan, mereka berselisih Ya paham buat kata Allah. apa? Kalian kan baru ada abad ke-7. Oke. Ya udah pasti tahu. Baru lah. semalam Gimana? Bang, baru semalam bahkan Al-Hidayah ini baru kemarin gitu. Baru abad Tapi di ke-7 Bible-mu pasti tahu. ternyata saya mau cari tahu ya, apakah benar-benar Yesus ini disalib apa tidak, karena Al-Quran bilang tidak. Ya terserah, Ya. Tuhan bilang tidak. Wa Kan ma baru ada kutaluhu wa ma ke-7. sulabuhu walakin subbi alahum. Ya, Sekarang terserah mau ketika bahas saya tanya, apapun, Allah, nggak ngerti. ya Allah, Itu abad ke-7. coba terangkan. Itu Abad kenapa ke-7 kan, udah pasti bingung ngawur. begitu. Maka kata Allah, tanyakan di Bible. Maka saya tanya samamu, yang memikul kayu salib Yesus itu siapa? Kamu sudah bingung toh? Duh, kok bingung? Nah, coba kalau tidak bingung coba jawab. Siapa yang memikul kayu kayu salib? Kalian aja udah ngawur. Kalian bilang yang disalib bukan Yesus. Tapi kalian Ya. tanya, yang memikul salib siapa? Apa hubungannya? Nah, Yang makanya pertanyaan saya yang disalib buktikan. itu Yesus. Belum lagi yang ke lain-lainnya. Baru di sini saja ini permulaan bagi kamu.
Nih makanya saya bilang Baru sama saya kamu tanya nih. siapa yang memikul Dengerin. salibnya, Bang? Coba. Nih, dengerin. Jabarkan sampai pagi, Kenapa ayo. Adam, Saya kenapa mute iblis ya, dibantu teman-teman. sama Ayo Adam? kita dengarkan apa yang dia jabarkan tentang penyaliban. Coba. Kenapa Adam tidak sujud? Kenapa iblis tidak sujud pada Adam? Coba. Kenapa? Tanya. Jangan dulu ke situ, Israel. Karena iblis tahu, Itu dengar. yang tadi, Karena memikul iblis salib, tahu itu di ayat Adam berapa? bukan Tuhan. Nangkep ya? Iblis Oke, tahu yang Adam memikul bukan salib Tuhan. itu di ayat berapa? Israel, yang memikul salib itu di ayat berapa? Coba tunjukkan, sebutkan nomornya. Kenapa? Yang memikul salib dibantu oleh Yusuf itu di ayat berapa? Nomor Ada di berapa? Matius 28. Itu panjang Nggak kalau ada, Matius itu dia sampai 28. Udah, ini Yang di tentang depan mata penyaliban. saya. Ini di depan mata saya nggak ada satupun. Kami itu bukan kayak kalian harus apa Matius tidak. 28 itu bukan Kami sudah tidak penyaliban, itu setelah kebangkitan Bang Israel. Matius 7:52 itu Yesus sudah bangkit bersama orang-orang kudus. Kalau kamu di sini mau mengajari dogma, ini bukan tempatnya. Saya lebih tahu Bible itu. Di Matius 27 di mana kamu bilang itu bergantian coba? Di mana-mana pun juga. Kalau tidak sesuai dengan TKP itu ngawur. Abad ke-7 mau ngomong tentang Adam sampai Yesus itu udah pasti ngawur. Ngawur asli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bawa data ngaco bawa data. Bila ditanya tentang Bible-nya nyonsep, gimana? Abad Israel katanya ke-7 malaikat. Gini Bang Israel, saya mau tanya Bang Israel. Duluan Udah mana pasti Yesus ngawur, ada men. daripada Tuhan? Ngawur asli. Abad ke-7 Enggak, duluan ngomong mana Yesus Adam sama sampai Tuhan? Yesus. Duluan Ngawur. mana Yesus sama Oke, Tuhan? Israel, tolong ini. Ya. Pertanyaan Bang Al Hidayah itu di Lukas Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-26. Baca aja Bang, baca Bang. Betul. Itu Bang Blaze, itu si Simon Kireni kan? Iya. Sementara si Israel bilang itu di Matius 28 adalah Yusuf. Sementara Yusuf itu adalah bapaknya Yesus. Menurut Matius 1:18 sampai 26. Silakan kamu ketawa karena kamu memang bahan ketawaan di sini. Kamu sok mengajari kami padahal kamu tidak tahu Bible-mu. Di 28 itu sudah kebangkitannya Yesus Israel. Yang mengkampani Yesus itu Yusuf Arimatea. Iya, yang sekarang yang membantu, sedang ditanya yang samamu membantu, tentang disalib itu siapa? Nih, denger, yang disalib ya Yesus. Jelas. Enggak, penyaliban, Kenapa? yang memikul kayu salibnya, Yang membantu, bukan yang memikul, yang membantu. Yang memikul coba. bukan Yesus. Yesus jatuh. Oke, pertama Yesus, yang bergantian itu di mana itu? Bang Blis, di mana ya itu Bang Blis? Matius. Gimana? Itu jelas. Yesus Matius. terjatuh. Enggak ada, Israel. Coba dicariin Bang Blis dicariin. ayat Makanya kalian kan lagi cari kesalahan nih, ya kan? Udah Dengar ya. Bukan Yesus mencari disalib. kesalahan Bang Israel. Kami Yesus berdiskusi bukan untuk mencari salah, tapi kita sama-sama belajar. Itu namanya mencari Coba, kesalahan. di mana kamu bilang itu? Giliran gua ngomong tentang Allah, ente ini. Nih gua ngomong mengenai Allah itu Tuhan apa bukan? Kutanya sama lo. Astagfirullahaladzim. Iya, Tuhan Kemana-mana apa kamu bukan? ngomongnya. Kalau memang mau sana sini mau diskusi, itu kita tetapkan. Kamu bersiap. Kita ke sana sini. Sekejap Nggak kejadian, sekejap wahyu. Ke Matius, ke Lukas, ke Yohanes, ke Paulus. Cuman- Mau? Makanya gue tanya supaya kalian juga Nggak bilang apa-apa, nih. kita Kalian jawab Alkitab semua Bang begini-begini. Al Hidayah. Ya, Itu Allah jawab. itu Tuhan saya dan Tuhannya Yesus. Dalam Ya, Lukas tidak. 4 nomor 8, Tuhannya sembahlah kalian. Tuhan Allahmu. Di dalam surah Ya. Al-Anbiya 25, Allah mengutus para rasul sebelum Rasulullah, memberikan wahyu kepadanya, sembahlah Dia, Allah, Itu- tiada Tuhan yang lain selain daripadanya. Itu Quran di abad ke-7, men. Nah, makanya kamu tidak percaya kan? Nggak Yang percaya, sekarang, jelas. supaya tidak ngalur ngidul kita, sekarang saya Ngawur. tanya, yang memikul salib Yesus itu siapa Israel? Yesus dibantu sama Simon. Nah, Ya, di kalau mana? benar Simon, Di ya. mana itu Tapi kamu yang bilang? mengkampani, Tadi katanya Yusuf sudah berubah ke Simon. Di mana dalilnya, Bang? gue juga kan orang, men. Ya, Bisa coba. meleset, tapi gue enggak. Oh ya, Di orang Alkitab bisa nggak mungkin meleset. salah. Gue bisa meleset, tapi Alkitab Coba enggak. di mana dalilnya, Bang? Enggak Oke, apa-apa. oke, Kita oke. bukan menyalahkan kamu. Dalilnya, Bang. Iya. Apa dalilnya? Ya Di mana gua Yesus nggak itu bisa dibantu? buka Di mana? Alkitab gue di handphone Alkitab gue nggak bisa buka. Ada di Matius tuh semuanya paling komplit Matius karena Matius sampai 28 pasal. Di Matius. Matius keberapa itu kira-kira ya? Karena Ya, tiada. pokoknya di terakhir aja ketika dia mau disalibkan. Hmm. Dia pasal 27 bisa, 28 bisa. Anggap aja ada, anggap aja ada. Iya. Dibacakan. Yes. Itu kan Via Dolorosa. Teman-teman kalian Islam aja si siapa namanya Permadi itu dia tahu, kalian kan tahu bahwa Via Dolorosa ada Yesus memikul salib, dia terjatuh betul. Oh, ya, Dibantu terjatuh lah ya. sama si
Ini Irene. bahkan kalau logik akal saja, mana mungkin Tuhan bisa terjatuh? Astagfirullah. Nah sekarang Dia ini kan yang jadi ditanyakan manusia, sama kamu Bro. belum ke situ. Siapa yang memikul salib Yesus? Masa itu kamu tidak boleh jawab? Itu Yesus gue bilang. Tapi Hmm, dibantu Yesus. sama Simon Kirene. Gimana? Kan dibantu. Di mana itu ayatnya? Dibantu itu. Makanya lo kan balik-balik nih. Yang gue tanya nih, kenapa iblis tidak sujud pada Adam? Tanya sama lo. Hmm? Kenapa dulu iblis baru dari lo jawab, baru lo nanya. Astaga, itu karena iblis itu sombong bang, kufur seperti kamu. Sudah dikasih tahu kebenaran Karena masih nyangka. kesombongannya. Kenapa Kamu mau iblis bilang tidak sujud pada Adam? Tanya kenapa? Hmm? Kenapa Itu iblis karena tidak sujud pada Adam? kesombongannya. Satu tuh ya. Bukan, dengerin nih. Karena iblis tahu Adam bukan Tuhan. Anggap ya. terus siapa? Astaga. Siapa Terus yang tahu kenapa itu Tuhan itu iblis? siapa? Dulu, kenapa Kamu iblis kesini ini tidak mau nurut? bercerita ataupun mau diskusi? Kalau kami mau diskusi sama kamu karena kami punya acuan, kami punya data. Nah kamu di sini yang ngarang, ngalur ngidul, tidak punya Kok data, ngalur ditanya ngidul? Bible juga Makanya tidak kalian tahu. Apa yang takut kamu kalau bawa gua ke sini buka. bang? Qurannya ngaco abis. Ya coba. Luar biasa. Kalau Al-Quran ngaco, bagaimana kamu bilang ngaco? Ngaco. Ya coba. Abad Apa ke-7 buktinya ngomong Al-Quran ngaco? Adam Tunjukin sampai datanya Yesus mana yang Al-Quran yang jauh. ngaco. Coba. Apa Tunjukin. yang kamu boleh buktikan Al-Quran itu ngaco? Coba. Ini makanya gue bilang, kenapa iblis tidak sujud pada Adam? Hah? Kenapa iblis tidak Kalau sujud pada itu Adam? saya tanya samamu, kenapa para murid menyembah Allah, kamu menyembah Yesus? Ya, Yesus itu Allah gimana? Nah, oke. Gimana? Yesus itu Allah. Di mana kamu jumpa itu Yesus Allah di mana? Di Alkitab. Di mana? Coba di Alkitab Yesus berapa itu? ngomong di Yesus Wahyu. Allah itu. Yesus Coba. ngomong, akulah yang awal dan yang akhir, Ah. yang maha kuasa. Tuh, Yesus ngomong tuh di kitab Wahyu. Tuh, yang Itu kata terakhir. Yesus atau firman Allah yang maha kuasa? Kata Yesus. Iya, firman Allah yang maha kuasa atau Yesus bilang dia maha kuasa? Iya. Kok iya? Yesus. Iya. Yesus kan maha kuasa. Astaga. Makanya kalian bisa muter balik. Makanya gue tanya nih, kenapa Di Yesaya Adam- 44 kenapa iblis nomor pada Adam? 3, Yesaya 44 nomor 3 juga di situ dialah Alfa dan Omega, awal dan akhir, Tuhannya Musa, Tuhannya Gue Nabi sendiri Yesaya. loh. Kalian beramai-ramai loh. Kenapa iblis tidak Kok sujud gue pada Adam? sendiri inilah framing-framing dari Otek. Dia bilang kita bukan kami masalah bakal sendiri satu-satu. rame-rame, itu Lo nggak bakal menandakan bisa jawab bro, gue, bro men. Israel. Itu menandakan kami itu punya etika, punya attitude. Iya. Walaupun lo sendiri nggak bakal Masa kami punya attitude kermut-kermut. begini Kami ngomongannya? punya etika gitu loh. Ditanya tentang memikul salib Yesus saja. Coba tengok, lihat inilah kriteria iblis. Kalau iblis itu kan malah tidak malu Oh. tapi ketawa. Begini Masa kriterianya. etikanya gini? Kalian Coba. bisa bebas enak. Yang Sementara kamu gue nggak jawab bisa bebas tadi, gitu. ketika Yesus itu dibantu oleh Simon, itu dalilnya di mana? Kamu bilang di Matius. Di mana di Matius itu Yesus diganti oleh Simon? Ada di Matius mikul salibnya kan dia jatuh. Lo pikir gue nggak baca Alkitab? Di Makanya mana gua memikul? bilang, Di mana baca-bacaan. terjatuhnya di situ? Di Via Dolorosa itu kan perjalanan nih. Makanya di Di situ mana? lihat. Kalian lihat Via Dolorosa itu kan perjalanan ke salib Golgota. Tiada Dolorosa. Yesus Itu terjatuh. Tiada Dolorosa itu di mana itu? Di Yerusalem lah. Gimana sih? Yang aku tanya bukan Tiada Dolorosa atau Rosa-Rosa. Yang saya tanya di mana kalimatnya itu memikul salib bertukaran itu terjatuh di mana Ya kan gue kalimatnya? nggak bisa. Kan gue bilang gue nggak bisa lihat adanya di HP gue. Gue bukan kalian hafal. Gue nggak hafal Alkitab. Karena Oh, firman Tuhan. berarti kamu sudah mau berperang tapi mau telanjang itu, ditelanjangkan sama Biblemu. Gitu. Ya makanya kalian tuh begini dah. Makanya takut kan ketika gue tanya. Oke. Kenapa? Saya bacakan iblis ya yang tidak kamu bilang ada? ya. Kamu pikir saya tidak tahu. Itu di Matius 7, 27 nomor 32. Ini saya baca ini. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kiraini yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Nah, di sini dia bilang dia itu bergantian. Di mana itu? Sedangkan di 31-nya, sesudah mengolok-olok dia, mereka meninggalkan jubahnya daripadanya dan mengenakan pula pakaian kepadanya. Kemudian mereka membawa keluar untuk disalibkan. Di mana di sini Tapi terjatuh itu- dan bergantian. Tapi itu terjadi, men. Itu terjadi. Sementara di fakta. Yohanes Sekarang 19 nomor nih, 14, yang memikul kalian salib ngebahas yang Yesus itu. Yesus Oh, yang ini salib. Al-Quran, Tapi ini tahu- bukan Quran, bos. Ini Biblemu, bos. Enggak, makanya gue bilang kan Quran ngaco kan Quran nggak percaya kalau Yesus disalib. Tapi Maka, kalian ngebahas Yesus kan bingung oke, kan? saya tanya samamu lagi. Oh. Menurut Iya kan? Quran Yahudi,
apakah penyaliban itu benar atau tidak? Menurut orang Yahudi ini. Benar. Karena tidak tahu. Murid Yesus kan orang Yahudi. Oke, Ayo. murid-murid Yesus itu orang Yahudi. Sekarang 12 murid Yesus itu apakah tertulis Markus, Lukas, dan Paulus? Kenapa? Kan kalian hanya 12 murid penyaliban. Yesus kamu bilang Tapi orang murid-murid Yahudi. Yesus yang tujuh- Apakah yang tertulis 12 itu, Markus, Lukas, dan Paulus? apa tuh murid Paulus? Kalian bilang kan Hah? murid-murid Ketawa Yesus lagi yang dong. itu disalib. Kalian Ketawa bilang lagi, kan ketawa lagi. murid-murid Assalamualaikum warahmatullahi Bang Munir. Waalaikumsalam Makanya saya bilang nih. warahmatullahi wabarakatuh, Bang Chen. Lanjut Apa dulu, lanjut ketemu dulu. ngomong Yesus? Ngaco berarti. Iya. Gimana? Kan kami sudah persilakan kepada antum, di mana kamu bilang ketika Al-Quran itu salah, apakah bisa kita dengan congor saja menuduh? Coba kamu buktikan Makanya deh. saya bilang kan kalian tadi ngomong nih Quran membuktikan Yesus yang disalib bukan Yesus, tapi kalian Iya, ngomong Yesus. sebab disalib. Kan Bible-mu bingung, juga Pak. mendukungnya. Di dalam Yohanes 12:34, orang Yahudi bilang ini, orang Yahudi. Sebab itu saya tanya sama Anda. Saya bertanya bukan karena tidak tahu, karena menurut Bible, orang Yahudi bilang di dalam Taurat kami tertulis, Mesias yang diutus oleh Allah itu hidup selama-lamanya. Bagaimana kamu berkata dia mati, disalibkan? Dia hidup selama-lamanya. Emang Iya. yang disalib itu tubuh jasmani. Oke, Emang kalian sekarang utamanya kamu kan enggak? menggunakan data representasi, argumentasi ini dari Bible atau karanganmu makanya. sendiri? Lo kan memutar balik nih, sementara omongan gue belum dijawab. Gimana Kenapa memutar balik, iblis- Bang? Makanya kenapa kamu ini iblis sungguh tidak beruntung. sujud pada Tinggal kami Adam? kasih data Nggak dan bisa kamu buka. dijawab, ngalihin ke yang lain. Ngaco kan? Coba, kenapa iblis tidak sujud La pada haula Adam? wala quwata illa billah. Iblis lagi. Tinggal dijawab bingung Aduh, ente. kasihan. Coba jawab. Sekarang kan kamu ditanya gantian karena Yesus terjatuh itu di mana Kalau- tertulis? Tidak kalau ada. nggak sujud, Ketika saya jangan. bacakan Matius 27:32, kamu ngalihkan. Itu bergantian. Itu di mana itu tertulis? Ada. Ada di Terjatuh mana? dia. Oh, terjatuh. Oke, di mana, Bang? Di mana? Nah, gua nggak hafal ayat lah, bukan kalian. Kalian kan memang karena Quran yang ngawur bisa hafal kan Oi, gitu. Coba. Ngaure di mana Quran itu? Ngaure di mana Tadi Quran makanya itu? gua bilang ini abad ke-7, bagaimana mungkin tahu tentang Yesus? Ngawurnya Hah? di mana? Ngawurnya di mana? Nah, itu yang berkata yang disalib bukan Yesus diserupakan. Buktikan ngawurnya di mana? Atau Anda akan itu saya ambil ngawur, langkah kan? hukum. Yang disalib bukan Yesus, tapi diserupakan. Kan nggak ada di Alkitab. Lah, Ayo. Tadi udah disebutkan sama Bang Al loh. Apa tadi Bang Al dalam pasal apa? Yohanes 12:34 ini menurut kabur orang dia. Yahudi, Bang. Ya coba lengkapin dulu. Dalam Coba, Taurat coba. kami tertulis, penyelamat yang diutus oleh Allah itu, Mesias itu hidup selama-lamanya. Bagaimana kamu berkata anak manusia itu ditinggikan atau tersalibkan? Coba sekarang, aduh, kok turun? Kabur karena tadi saya bilang apa, dibuktikan di mana Quran ngaconya atau saya akan ambil langkah hukum terhadap Anda. La haula wala quwata illa billah. Dia Masya Allah. ngawur. Ini ada Pables, silakan Pables. Ada poin yang disampaikan tadi Pables. Ya. Tadi kan sudah saya jawab Kayaknya- pertanyaan Bang Al Hidayah. Di mana itu, Bang? Apakah kamu mendukung apa yang dia bilang bahwa Yesus terjatuh baru Yusuf menggantikan dia? Kamu mendukung kayak itu atau dia bilang atau kamu bilang dia ngawur itu? Pertanyaan dari Bang Hidayah, pokoknya sudah saya jawab itu di Lukas pasal 23 ayat 26. Ya, itu Simon Kirain yang memikul kan? Betul? Dari kiri nih. Ya, Simon kan? Betul. Sekarang di Yohanes 19 nomor 17 itu kenapa Yesus sendiri yang memikul salibnya? Atau Gimana, Bang? kalau kamu di Yohanes 19:17 itu Yesus sendiri yang memikul salibnya. Atau mungkin terlalu berat kalau Al-Hidayah, silakan yang lain-lain aja dulu. Silakan Tidak apa-apa, Bang Hidayah, nggak Silakan apa-apa. dari Daya, silakan. Bang Hidayah. yang mana yang dipegang gitu maksudnya. Monitor Bles. Iya kan, Bang Alidayah.
begitu kan? Bagaimana Bang? Jadi si pemikul salib tadi itu ada dua yang Iya, berbeda betul. kesaksiannya. Ya, lu Dua pegangan ayat. yang mana yang benar nih gitu. Di Matius 27:32 itu Simon Kireni. Di Lukas 23 nomor 26 Simon. Di Yohanes 19:17 itu Yesus sendiri yang memikul salibnya. Begitu. Begitu juga jam penyaliban Yesus ya. Dalam Markus 15:25 itu jam lebih kurang jam 9. Tapi kalau di Yohanes 19:14 itu lebih kurang pukul 12. Nah, minuman Yesus itu di Matius 27:34 itu anggur bercampur empedu. Di Markus 15:23 anggur bercampur mur. Jubah Yesus yang ditanggalkan itu menurut Matius 27:28 itu ungu mirah jambu. Markus 15:20 dan 21 itu ungu. Maka Al-Quran tadi mengatakan di dalam surah An-Nisa 157 itu, mereka itu dalam keraguan yang nyata. Berselisih paham mereka. Bahkan ini dibenarkan oleh kesaksian Paulus dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Saya bacakan ya. Mereka berselisih paham tentang soal-soal agama. Ini benar nggak kata Al-Quran tadi? Mereka berselisih paham kan? Dan seorang yang bernama Yesus yang disalibkan. Selisih paham tentang soal-soal agama dan seorang yang bernama Yesus yang disalibkan. Sedang Paulus dengan pasti berkata bahwa dia hidup. Ditambah lagi ya, di dalam Yohanes 18 nomor 2 sampai 8 kalau kita baca runtut. Yudas ini kan murid Yesus yang menyangkal dia, yang memfitnahnya, yang menyerahkan dia kepada orang-orang Yahudi, tentara Romawi, Raja Herodes. Di dalam Yohanes 18 ini justru Yesus yang memperkenalkan diri sebanyak tiga kali. Akulah dia yang kamu sedang cari, akulah dia. Lalu Yudas tersungkur ke belakang dan pingsan. Logik akalnya, kalau memang Yudas muridnya Yesus, kenapa Yudas tidak mengenal Yesus? Langsung ditunjuk aja, itu dia.